Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Meninggal Setelah Akad Nikah. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Senja mulai turun di sudut kota kecil tempat Bagus dan teman-temannya biasa berkumpul. Warung kopi sederhana yang menjadi tempat pelarian setelah seharian bekerja, kini dipenuhi canda dan obrolan ringan. Di sudut ruangan, Bagus duduk bersandar dengan tatapan yang sulit diartikan. Kopinya hampir dingin, tapi ia belum menyentuhnya sejak awal. "Hari ini kamu kenapa, Gus? Dari tadi melamun terus?" tanya Adi, sahabat yang sudah mengenalnya sejak masa SMA. Bagus tersenyum tipis, seolah baru tersadar. "Gak ada apa-apa, Di. Cuma lagi kepikiran sesuatu aja," jawabnya. "Kepikiran apa? Jangan bilang ini soal Puspa lagi," ujar Adi sambil tersenyum penuh arti. Mendengar nama itu, senyum Bagus perlahan melebar. "Iya Puspa," jawabnya. Suaranya terdengar lebih pelan, namun penuh perasaan. Adi menghela nafas panjang. Ia tahu cerita ini tidak akan berakhir sebentar, tetapi sebagai sahabat, ia tidak keberatan mendengarkan. "Ceritain lagi deh Gus, kayaknya kamu gak pernah bosan cerita soal dia." Bagus memandang secangkir kopinya sejenak, lalu mulai berbicara. "Puspa itu gadis desa yang luar biasa, Di. Kalau aku harus jelasin siapa dia, mungkin gak cukup kata-kata untuk menggambarkannya. Tapi dia itu sederhana, lembut, dan anggun. Gak ada perempuan satupun yang bisa aku bandingin sama dia." Adi tertawa kecil. "Kamu dari dulu memang gak bisa move on ya? Padahal kalian itu udah kenal dari SMA kan? Kenapa gak maju aja dari dulu?" Bagus terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Dulu aku pikir kita cuma teman biasa. Kita sering bareng-bareng belajar, jalan-jalan, ngobrol, tapi gak pernah ada yang lebih dari itu. Dia juga gak pernah ngasih tanda-tanda apa-apa. Jadi aku cuma menikmati momen itu aja, tanpa berharap lebih." Adi mengangguk, mencoba memahami. "Terus sekarang, apa yang bikin kamu tiba-tiba ingat lagi soal dia?" Bagus menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. "Aku gak pernah lupa, Di. Tapi baru sekarang aku sadar betapa dia berarti buat aku. Pasti kita ketemu lagi di tempat kerja. Semuanya jadi lebih jelas. Aku lihat dia bukan cuma sebagai teman masa lalu, tapi seseorang yang benar-benar aku kagumi." Adi mengangkat alis. "Dia kerja di tempat yang sama kamu?" Bagus mengangguk. "Iya, dia jadi staf administrasi di kantor aku. Awalnya aku gak tahu dia kerja di situ. Pas hari pertama aku masuk, aku lihat dia lagi di meja depan, sibuk nyusun dokumen. Waktu itu aku hampir gak percaya kalau itu Puspa." "Wah, kebetulan banget ya," ujar Adi sambil tersenyum. "Gak tahu ini kebetulan atau takdir," lanjut Bagus. "Tapi aku seneng banget bisa ketemu dia lagi. Dia gak banyak berubah, tetap sederhana, tetap lemah lembut, dan tetap bikin aku kagum." Adi menepuk bahu Bagus. "Terus, udah ada perkembangan apa? Jangan bilang cuma saling sapa doang." Bagus tertawa kecil. "Enggak kok, kita sering ngobrol lagi. Bahkan makan siang bareng kalau jadwal memungkinkan. Dia masih orang yang sama seperti dulu, tapi ada sesuatu yang lebih dewasa dalam cara dia bicara dan bertindak sekarang. Dia punya aura yang bikin orang nyaman." Adi menyandarkan tubuhnya ke kursi, mulai serius mendengarkan. "Tapi kamu gak cuma mau jadi teman biasa kan?" Bagus terdiam sejenak lalu menggeleng. "Enggak, Di. Aku tahu perasaanku kali ini lebih dari itu. Aku mau dia tahu, tapi aku juga gak mau buru-buru.
Aku takut kalau aku salah langkah, semuanya malah jadi berantakan. Maksud kamu? Dia itu bukan tipe orang yang mudah terbuka, Di. Dia selalu sopan dan ramah ke semua orang. Jadi aku gak tahu apakah sikap baiknya ke aku itu cuma sebatas teman atau ada sesuatu yang lebih. Aku harus hati-hati. Adi tersenyum penuh arti. Tapi kamu gak bisa diam terus, Gus. Kalau memang kamu serius, kamu harus kasih tahu dia. Jangan sampai kamu nyesel lagi kayak dulu. Bagus mengangguk pelan, namun ekspresinya masih penuh keraguan. Aku ngerti, Di, tapi aku butuh waktu. Aku harus pastikan kalau dia memang merasa hal yang sama. Lagi pula, aku juga masih mau mengenalnya lebih jauh. Siapa tahu ada sisi lain dari dirinya yang belum aku tahu. Adi terdiam sejenak, memandang sahabatnya dengan penuh pengertian. Kamu tahu apa yang aku lihat, Gus? Kamu terlalu banyak berpikir. Kalau kamu terus-terusan nunggu waktu yang tepat, bisa-bisa kamu kehilangan kesempatan lagi. Ucapan Adi membuat Bagus tertegun. Ia tahu sahabatnya benar, tapi rasa takutnya masih sulit untuk diabaikan. Gus, Puspa itu perempuan yang luar biasa. Dari cara kamu cerita aja udah kelihatan. Kalau kamu gak segera bertindak, jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti dia diambil orang lain. Tambah Adi sambil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Bagus ikut tersenyum, meski dalam hatinya perasaan itu tetap berkecamuk. Ia tahu apa yang harus dilakukan, namun keberanian itu belum sepenuhnya hadir. Baginya, Puspa adalah lebih dari sekedar cinta pertama atau teman masa lalu. Ia adalah sosok yang menginspirasi, yang mengingatkan bahwa kebaikan dan kesederhanaan masih ada di dunia ini. Senja di luar perlahan berubah menjadi malam, dan obrolan mereka terus berlanjut. Di tengah riuh rendah suara pelanggan warung kopi, cerita tentang Puspa menjadi penghangat di antara dua sahabat. Sementara, Bagus terus memikirkan Puspa di sela-sela rutinitasnya. Gadis itu menjalani kehidupannya dengan kesederhanaan yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Di sebuah desa kecil yang masih dikelilingi sawah dan pepohonan rindang, rumah Puspa berdiri kokoh meski sederhana. Sebuah rumah kayu dengan halaman luas, dihiasi bunga-bunga yang ditanam ibunya di sepanjang pagar. Puspa baru saja tiba di rumah setelah perjalanan panjang dari kota. Kerja di kantor administrasi memang menyita waktu, tetapi baginya, pulang ke rumah setiap akhir pekan adalah ritual yang tidak bisa dilewatkan. Rumah adalah tempat ia merasa bebas, tempat segala kerumitannya menghilang, dan tempat ia kembali menjadi dirinya yang paling utuh. Puspa, sudah pulang, Nak? Suara lembut ibunya terdengar dari dapur. Sudah, Bu. Jawab Puspa sambil melepas sepatu dan menyimpan tas kerjanya di pojok ruang tamu. Ia langsung menuju dapur, tempat ibunya sibuk menyiapkan makan malam. Minggu ini sibuk di kantor, tanya ibunya sambil menuang sup ke dalam mangkok. Cukup sibuk, Bu, tapi semuanya baik-baik saja. Jawab Puspa sambil membantu mengatur meja makan. Oh iya, tadi aku sempat beli roti di kota. Ibu suka kan yang ada isi coklatnya? Puspa, kamu gak perlu repot-repot bawa papa pulang. Yang penting kamu sehat, kata ibunya dengan senyum hangat. Puspa hanya tersenyum. Ia tahu ibunya selalu berkata begitu, tetapi ia merasa senang bisa membawa sedikit kebahagiaan untuk keluarga. Di rumah ini hanya ada ia, ibunya, dan adiknya yang masih duduk di bangku SMA. Ayah mereka telah lama tiada, meninggalkan tanggung jawab besar di pundak Puspa sebagai anak sulung. Setelah makan malam, Puspa duduk di teras rumah, menikmati angin malam sambil membaca buku. Kesejukan desa di malam hari selalu menjadi pelipur lelahnya. Ia mendengar suara jangkrik di kejauhan, bercampur dengan bunyi gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Neng, lagi baca apa? Tanya Reni, adik Puspa, sambil membawa secangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. Novel, jawab Puspa tanpa mengalihkan pandangan dari halaman buku.
Reni mengangguk, meskipun ia tahu kakaknya sedang tidak benar-benar fokus pada buku itu. Sejak dulu Puspa selalu pandai menyembunyikan pikirannya di balik senyuman atau kesibukan. "Kak," Reni memecah keheningan. "Kamu kayaknya sering melamun akhir-akhir ini. Ada yang lagi kamu pikirin ya?" Puspa menoleh dan tersenyum kecil. "Nggak ada apa-apa, Ren. Cuma mungkin aku capek aja." Reni mendekat, menatap kakaknya dengan serius. "Kak, aku tahu kamu gak cuma capek. Kamu lagi mikirin sesuatu atau seseorang." Pertanyaan itu membuat Puspa terdiam. Ia tahu adiknya selalu bisa membaca pikirannya, bahkan ketika ia berusaha menyembunyikannya. "Mungkin," jawab Puspa akhirnya dengan suara pelan. "Siapa?" tanya Reni penasaran. "Bagus," jawab Puspa tanpa bermaksud mengelak lagi. Reni langsung terkejut. "Bagus? Kakak Bagus yang dulu sering ke rumah waktu kita masih kecil?" Puspa mengangguk. "Iya, Bagus. Sekarang dia kerja di tempat yang sama denganku." "Wah, kebetulan banget. Terus, gimana rasanya ketemu lagi sama dia?" tanya Reni dengan antusias. Puspa tersenyum, mencoba menyembunyikan rasa yang sebenarnya. "Aku senang bisa ketemu lagi. Dia tetap baik seperti dulu, meski sekarang kelihatan lebih dewasa." "Jadi kakak suka sama dia?" Reni bertanya belak-belakan tanpa rasa ragu. Pertanyaan itu membuat Puspa terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Baginya Bagus adalah sosok yang selalu bisa membuatnya merasa nyaman. Sejak SMA ia memang sudah memiliki rasa kagum terhadap Bagus, tetapi perasaannya selalu ia simpan rapat-rapat. "Aku gak tahu, Ren," jawab Puspa akhirnya. "Mungkin iya, tapi aku gak yakin. Aku juga gak tahu apakah dia punya perasaan yang sama atau enggak." Reni mengangguk pelan, mencoba memahami perasaan kakaknya. "Kak, aku tahu kakak selalu mikirin orang lain sebelum diri sendiri. Tapi aku rasa gak ada salahnya kalau kakak mulai mikirin kebahagiaan kakak sendiri." Kata-kata Reni membuat Puspa tertegun. Ia tahu adiknya benar, tetapi kenyataan tidak pernah sesederhana itu. Sebagai anak sulung, ia merasa punya tanggung jawab besar terhadap keluarganya. Kebahagiaan pribadi seringkali ia kesampingkan demi orang-orang yang ia cintai. Malam itu, setelah Reni masuk ke kamar, Puspa tetap duduk di teras, memandang langit yang dipenuhi bintang. Pikirannya kembali melayang ke sosok Bagus. Ia teringat saat-saat mereka duduk di bangku SMA. Berbagai cerita dan tawa di bawah pohon besar di halaman sekolah. Bagus selalu membuatnya merasa dihargai, meskipun ia bukan siapa-siapa. Namun waktu telah berlalu, dan banyak hal telah berubah. Bagus kini bukan lagi remaja yang ceria seperti dulu. Ia adalah pria dewasa dengan karir dan kehidupannya sendiri. Apakah perasaan Puspa masih relevan? Atau apakah semuanya hanya bagian dari kenangan yang sulit dilepaskan? Puspa menarik nafas panjang, mencoba mengusir kegelisahannya. Ia tahu, hanya waktu yang bisa memberikan jawaban. Hari itu, suasana kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Puspa duduk di mejanya, sibuk memeriksa dokumen yang baru saja tiba dari bagian logistik. Sebagai staf administrasi, ia sering menjadi penghubung antara berbagai divisi. Senyum lembutnya tidak pernah pudar, meskipun tugas yang menumpuk terkadang membuatnya lelah. "Puspa, ini dokumen tambahan dari tim HRD. Harus diselesaikan hari ini ya," kata seorang rekan kerja sambil meletakkan tumpukan kertas di meja Puspa. Puspa mengangguk dengan senyum khasnya. "Baik Kak Sinta, nanti langsung saya proses." Dari meja sebelah Dimas memandang Puspa dengan perhatian yang tak tersembunyi. Ia adalah kepala tim pemasaran, seorang pria muda yang karirnya cemerlang. Dimas dikenal sebagai sosok ambisius, tetapi juga ramah dan mudah bergaul. Namun di hadapan Puspa ada sisi lembut yang jarang terlihat oleh orang lain. "Puspa, kamu belum makan siang kan?" tanya Dimas tiba-tiba memecah keheningan. Puspa mengangkat kepala, sedikit terkejut. "Belum Mas Dimas, tapi nanti saja.
setelah semua ini selesai? Dimas tersenyum kecil. Kalau gitu, nanti saya belikan makan siang ya. Kamu jangan terlalu sibuk sampai lupa makan. Oh, gak usah repot-repot mas. Saya bisa beli sendiri nanti, jawab Puspa sopan. Gak repot kok. Anggap aja ini bentuk apresiasi karena kamu selalu kerja keras, ujar Dimas sambil bangkit dari kursinya. Tunggu sebentar ya. Tanpa menunggu jawaban, Dimas pergi meninggalkan meja kerja, membuat Puspa hanya bisa tersenyum tipis. Ia tahu Dimas sering bersikap baik padanya, tetapi perhatian ini terkadang membuatnya merasa canggung. Beberapa menit kemudian Dimas kembali dengan kantong plastik berisi nasi kotak. Ia meletakkannya di meja Puspa dengan senyum puas. Nah, ini buat kamu. Jangan lupa dimakan ya. Terima kasih mas, ujar Puspa dengan nada tulus, meski sedikit ragu. Di meja lain, Bagus memperhatikan kejadian itu dengan perasaan campur aduk. Ia duduk tidak terlalu jauh dari meja Puspa, tetapi cukup jauh untuk tidak ikut terlibat dalam percakapan mereka. Bagus menggenggam pena di tangannya, mencoba terlihat tenang meski hatinya terusik. Dimas bukan hanya lebih tinggi pangkatnya, tetapi juga lebih percaya diri dalam menunjukkan perhatiannya kepada Puspa. Bagus sadar, posisi Dimas memberinya keunggulan dalam banyak hal. Namun, itu tidak membuatnya menyerah. Bagus tahu, ia harus menemukan cara untuk mendekati Puspa tanpa terlihat memaksa. Saat jam istirahat, Puspa berjalan menuju pantry untuk mengambil air minum. Bagus yang sudah menunggunya di sana mencoba memanfaatkan momen itu. Puspa, panggil Bagus dengan nada lembut. Puspa menoleh dan tersenyum. Oh, Bagus, ada apa? Enggak ada apa-apa, cuma mau nanya kabar. Kelihatan sibuk banget hari ini, ujar Bagus sambil mencoba memasang ekspresi santai. Puspa mengangguk. Iya, hari ini banyak banget dokumen yang harus diberesin, tapi masih bisa diatur kok. Kalau butuh bantuan bilang aja ya, aku pasti bantu, kata Bagus tulus. Terima kasih Bagus, kamu memang selalu baik, jawab Puspa, senyumnya menghangat. Obrolan mereka terhenti ketika Dimas tiba-tiba muncul di pintu pantry. Oh, kalian di sini, katanya dengan nada ringan. Puspa, kamu udah makan siangnya? Puspa mengangguk. Udah mas, terima kasih lagi untuk makan siangnya. Bagus, kamu udah makan? Tanya Dimas, seolah ingin mengalihkan perhatian. Bagus hanya tersenyum kecil. Udah mas, terima kasih. Dimas tersenyum dan menepuk bahu Bagus. Baguslah kalau begitu. Kalau butuh sesuatu, jangan ragu bilang ya. Kita kan satu tim. Bagus mengangguk sopan, meski dalam hatinya ia merasa ada ketegangan yang tidak terlihat. Kehadiran Dimas seperti bayangan yang selalu membayangi setiap usahanya untuk mendekati Puspa. Setelah Dimas pergi, Puspa menatap Bagus sejenak. Bagus, kamu gak apa-apa kan? Kelihatan agak pendiam hari ini. Bagus menggeleng cepat, mencoba menghilangkan kecanggungan. Enggak apa-apa kok, mungkin cuma lagi capek aja. Puspa tersenyum, meski masih merasa ada yang ganjil. Namun ia memilih tidak bertanya lebih jauh. Di meja kerja Bagus mencoba fokus pada tugasnya, tetapi pikirannya terus mengarah pada Puspa dan Dimas. Ia tahu, perhatian Dimas pada Puspa bukanlah hal yang biasa. Dimas jelas memiliki ketertarikan pada gadis itu, dan hal ini membuat Bagus semakin merasa terdesak. Sementara itu, di meja sebelah, Dimas duduk sambil memperhatikan Puspa yang sibuk mengetik. Ia tersenyum kecil, merasa bahwa ia memiliki keunggulan dibandingkan Bagus. Sebagai kepala tim, ia sering berinteraksi dengan Puspa dalam urusan pekerjaan, memberinya lebih banyak kesempatan untuk menunjukkan perhatian. Namun, di balik kepercayaan dirinya, Dimas tidak sepenuhnya yakin dengan perasaan Puspa. Gadis itu selalu ramah, tetapi sulit ditebak. Apakah semuanya hanya bentuk sopan santun, atau ada sesuatu yang lebih? Hari itu berlalu dengan cepat, dan Puspa menjadi pusat perhatian dua pria yang sama-sama memiliki niat baik, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Di satu sisi, Bagus mencoba mendekati Puspa dengan kesabaran dan ketulusan.
Sementara Dimas lebih berani dan langsung menunjukkan rasa sukanya. Ketika matahari mulai terbenam, Puspa bersiap-siap untuk pulang. Saat ia keluar dari kantor, ia melihat Dimas dan Bagus berdiri di tempat parkir, tampak berbincang. "Puspa, kamu sudah mau pulang?" tanya Dimas sambil melambaikan tangan. "Iya mas, hari ini saya sudah selesai," jawab Puspa sambil tersenyum. "Kalau gitu biar saya antar pulang," tawar Dimas dengan nada penuh perhatian. Puspa tersenyum sopan. "Terima kasih mas, tapi saya bawa motor sendiri." "Kalau begitu hati-hati di jalan ya," ujar Dimas sambil tersenyum. Bagus hanya berdiri diam, menyaksikan percakapan itu dengan perasaan tak menentu. Ia tahu, jika ia tidak segera bertindak, ia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk menyampaikan perasaannya pada Puspa. Namun ia juga sadar bahwa Puspa bukan tipe orang yang mudah ditebak. Malam itu, ketika Puspa pulang ke rumah, pikirannya kembali dipenuhi oleh dua sosok yang kini hadir dalam hidupnya. Bagus, teman masa lalunya yang selalu membuatnya nyaman, dan Dimas, pria yang perhatian dan memiliki segala hal yang tampaknya diinginkan oleh seorang wanita. Di tengah kebimbangan itu, Puspa hanya bisa berharap waktu akan memberikan jawaban yang tepat. Beberapa hari berlalu sejak kejadian di kantor, dan Dimas semakin terang-terangan menunjukkan rasa sukanya kepada Puspa. Ia tidak lagi hanya sekedar perhatian di kantor, tetapi mulai melibatkan dirinya dalam kehidupan pribadi Puspa. Bagi Dimas, Puspa bukan hanya rekan kerja yang cerdas dan anggun, tetapi juga sosok yang mampu membuatnya merasa nyaman dengan segala kesederhanaannya. Suatu sore di akhir pekan ketika Puspa sedang merapikan halaman rumahnya yang penuh bunga, suara motor terdengar mendekat. Ia mengangkat kepala dan mendapati Dimas turun dari motornya sambil membawa sebuket bunga. "Mas Dimas?" tanyanya sedikit terkejut. "Hai Puspa," jawab Dimas sambil tersenyum. "Aku lewat daerah sini dan kepikiran buat mampir. Semoga nggak mengganggu." "Oh, enggak kok mas, silakan masuk," ujar Puspa meski ada sedikit rasa canggung di dalam hatinya. Dimas melangkah masuk ke halaman, matanya tertuju pada bunga-bunga yang berjejer rapi. "Wah, rumahmu cantik sekali Puspa, sama seperti yang punya," katanya sambil menyerahkan bunga yang dibawanya. "Terima kasih mas," jawab Puspa sambil menerima bunga itu. "Silahkan duduk dulu, saya buatkan teh." Sambil menunggu, Dimas duduk di kursi rotan di teras rumah, memperhatikan suasana sekitar. Rumah Puspa sederhana, tetapi terasa sangat hangat, mencerminkan kepribadian pemiliknya. Ketika Puspa kembali dengan 2 cangkir teh, Dimas langsung melanjutkan pembicaraan. "Puspa, aku sebenarnya datang ke sini karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," kata Dimas sambil menatap Puspa serius. Puspa mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Apa itu mas?" "Aku ingin mengajak kamu jalan-jalan sore ini. Gak jauh kok, cuma ke taman kota. Aku pikir kamu mungkin butuh waktu untuk bersantai setelah sibuk di kantor," ujar Dimas dengan nada penuh harap. Puspa terdiam sejenak, mencoba mencari cara untuk menjawab tanpa menyakiti perasaan Dimas. Ia tahu perhatian Dimas tulus, tetapi hatinya sudah lama terpaut pada seseorang yang lain. "Terima kasih atas ajakannya mas, tapi mungkin lain kali saja ya. Hari ini saya ada urusan di rumah," jawab Puspa sopan. Dimas tersenyum meski sedikit kecewa. "Gak apa-apa Puspa, tapi kalau kamu berubah pikiran, kabari aku ya." Setelah beberapa saat berbincang, Dimas pamit pulang, meninggalkan Puspa dengan pikirannya yang campur aduk. Ia merasa bersalah karena menolak ajakan Dimas, tetapi ia tidak ingin memberikan harapan yang salah. Malam itu Puspa duduk di kamarnya sambil memandangi bunga yang diberikan Dimas. Perhatiannya memang menyentuh hati, tetapi ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa hatinya hanya bergetar untuk Bagus. Sejak SMA, Bagus telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, dan perasaan itu tidak pernah berubah meskipun waktu terus berlalu. Di sisi lain, Bagus masih bergelut dengan rasa kurang percaya diri.
Ia tahu Dimas semakin dekat dengan Puspa, dan hal itu membuatnya merasa kecil. Bagus sadar, Dimas memiliki segala hal yang tidak dimilikinya. Jabatan yang lebih tinggi, keberanian untuk mengungkapkan perasaan, dan kemampuan untuk membuat Puspa tersenyum tanpa ragu. Namun Bagus juga tahu satu hal, ia mencintai Puspa dengan seluruh hatinya. Sejak mereka masih berseragam putih abu-abu, Puspa adalah satu-satunya gadis yang mampu membuatnya merasa utuh. Tetapi rasa takut ditolak membuatnya ragu untuk melangkah maju. Ketika Bagus merenung di kamar kosnya, ia teringat obrolan dengan temannya Rio. "Gus, kamu gak akan pernah tahu apa yang Puspa rasakan kalau kamu gak ngomong langsung ke dia," kata Rio suatu malam. "Tapi Rio, gimana kalau dia gak punya perasaan yang sama? Aku cuma bikin semuanya jadi canggung," jawab Bagus. "Dengar Gus, lebih baik menyesal karena mencoba daripada menyesal karena gak pernah berani mencoba. Kalau kamu terus begini, kamu bisa kehilangan dia selamanya." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Bagus. Ia tahu Rio benar, tetapi melangkah keluar dari zona nyamannya terasa seperti tugas yang mustahil. Beberapa hari kemudian di kantor, Bagus memperhatikan Puspa yang sedang bekerja di mejanya. Ia terlihat tenang seperti biasa, tetapi senyumnya yang lembut membuat hati Bagus berdebar. Bagus ingin sekali mendekati dan mengungkapkan perasaannya, tetapi Dimas seringkali berada di sekitar Puspa, membuatnya semakin ragu. Sore itu, ketika sebagian besar rekan kerja sudah pulang, Bagus melihat kesempatan untuk berbicara dengan Puspa. Ia menghampiri mejanya dengan langkah pelan. "Puspa," panggil Bagus, suaranya sedikit gemetar. Puspa menoleh dan tersenyum. "Oh, Bagus, ada apa?" "Aku cuma mau nanya, kamu nanti malam punya waktu nggak? Mungkin kita bisa ngobrol di warung kopi dekat kantor," kata Bagus dengan nada hati-hati. Puspa terdiam sejenak, kemudian tersenyum. "Boleh, aku juga belum ada rencana. Jam berapa?" "Jam 7, kalau kamu gak keberatan," jawab Bagus, hatinya sedikit lega. Puspa mengangguk. "Oke, aku tunggu di sana." Malam itu, Bagus akhirnya memberanikan diri untuk melangkah lebih dekat ke arah Puspa. Meskipun rasa gugup masih mengantuinya, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia lewatkan. Di sisi lain, Puspa merasa bahwa mungkin inilah saatnya untuk mendapatkan jawaban atas kebimbangannya antara Dimas yang penuh perhatian dan Bagus yang sederhana tetapi tulus. Hatinya sebenarnya sudah memiliki pilihan, namun ia ingin mendengar langsung dari Bagus, pria yang telah mengisi hatinya sejak lama. Bagaimana pertemuan mereka malam itu, hanya waktu yang bisa menjawab. Malam itu, suasana di warung kopi dekat kantor terasa hangat, meskipun hujan gerimis mengguyur perlahan di luar. Lampu-lampu kuning yang temaram menambah kesan intim di tempat itu. Puspa duduk di salah satu meja dekat jendela, menunggu kehadiran Bagus. Dengan sweater hangat berwarna krim yang dikenakannya, ia terlihat tenang namun sedikit gelisah. Tak lama kemudian, Bagus muncul di pintu, menenteng payung kecil yang masih basah. Ia mengenakan kemeja biru muda yang sederhana namun rapi. Saat melihat Puspa melambaikan tangan, ia tersenyum canggung dan menghampiri. "Maaf kalau aku agak telat," kata Bagus sambil menarik kursi. "Enggak kok, aku juga baru sampai," balas Puspa sambil tersenyum lembut. Pelayan datang dan mereka memesan 2 cangkir kopi. Suasana awalnya terasa canggung. Bagus terlihat sedikit gelisah, memainkan ujung lengan ke mejanya, sementara Puspa menatapnya penuh perhatian. "Ada apa Bagus? Kamu kelihatan gugup," tanya Puspa memecah keheningan. Bagus menarik nafas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang terasa lebih cepat dari biasanya. "Sebenarnya, aku
pengen ngobrol serius sama kamu malam ini. Katanya suaranya sedikit gemetar. Ngobrol apa? Kok kayaknya penting banget? Puspa memiringkan kepalanya, penasaran. Bagus terdiam menatap cangkir kopinya yang baru saja dihidangkan. Ia tahu ini adalah momen yang sudah lama ia nantikan sekaligus takutkan. Namun malam itu, suasana terasa mendukung, dan ia merasa bahwa ia tidak bisa menunda lagi. Puspa, kata Bagus akhirnya, menatap langsung ke matanya. Aku tahu, ini mungkin terdengar mendadak, tapi aku gak bisa terus menyimpan ini sendiri. Sejak SMA, aku selalu punya perasaan ke kamu. Puspa terdiam, wajahnya terlihat terkejut namun tidak marah. Bagus melanjutkan, meski suaranya semakin pelan. Aku tahu, aku bukan siapa-siapa. Aku gak punya banyak hal yang bisa ku banggakan. Tapi aku selalu ingin ada di samping kamu dan membuat kamu bahagia, kata Bagus dengan tulus. Puspa masih tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Bagus dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Hatinya berdebar mendengar pengakuan itu. Sesuatu yang diam-diam sudah ia nantikan selama bertahun-tahun. Kalau kamu gak punya perasaan yang sama, aku bisa terima, lanjut Bagus dengan pasrah. Tapi aku pikir, aku harus bilang ini ke kamu. Aku gak mau menyesal karena terus diam. Hening sejenak. Hanya terdengar suara hujan di luar jendela. Lalu senyuman muncul di wajah Puspa. Senyuman yang begitu hangat hingga membuat hati Bagus merasa lega. Bagus, kata Puspa akhirnya, suaranya lembut. Kamu tahu, aku juga punya perasaan yang sama ke kamu. Sejak lama. Bagus terkejut. Ia menatap Puspa dengan mata yang membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Benar, Puspa. Puspa mengangguk pelan, senyumnya semakin lebar. Aku hanya menunggu kamu untuk mengatakan lebih dulu. Aku selalu tahu kamu orang yang baik, tulus, dan selalu peduli. Dan itulah yang membuat aku jatuh hati. Bagus merasa seperti beban besar telah terangkat dari dadanya. Ia tidak bisa menahan senyum yang merekah di wajahnya. Puspa, aku janji akan selalu ada buat kamu. Aku gak akan mengecewakan kamu. Puspa menggenggam tangan Bagus di atas meja. Sebuah sentuhan yang sederhana tetapi penuh makna. Malam itu mereka berdua merasakan kebahagiaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun, di luar warung kopi, ada sosok yang memperhatikan mereka dari jauh. Dimas yang kebetulan lewat di tempat itu, tidak sengaja melihat Puspa dan Bagus duduk bersama. Ia memperhatikan dari dalam mobilnya, dan amarah perlahan memenuhi hatinya ketika melihat Puspa menggenggam tangan Bagus dengan penuh kasih sayang. Jadi ini alasan dia menolak aku, gumam Dimas dengan nada sinis. Karena si Bagus. Dimas tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia merasa dihianati, meskipun ia tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Namun rasa dendam mulai menguasai pikirannya. Ia melihat Bagus, pria yang pangkatnya lebih rendah darinya di kantor, berhasil mendapatkan hati Puspa. Hal itu melukai harga dirinya. Malam itu, setelah Puspa dan Bagus meninggalkan warung kopi, Dimas masih duduk di mobilnya, memikirkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia tidak ingin menyerah begitu saja, tetapi ia juga tahu bahwa Puspa mungkin sudah membuat pilihannya. Kalau mereka pikir semuanya akan berjalan mulus, mereka salah besar, pikir Dimas dengan ekspresi dingin. Sementara itu di perjalanan pulang, Puspa dan Bagus berjalan berdampingan dengan perasaan bahagia. Hujan telah berhenti dan langit mulai cerah kembali. Terima kasih Puspa, sudah mau menerima aku, kata Bagus sambil menatapnya dengan penuh rasa syukur. Dan terima kasih sudah berani jujur malam ini, balas Puspa. Aku tahu ini gak mudah buat kamu. Mereka saling tersenyum, merasa bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang indah.
Namun mereka tidak menyadari bahwa bayangan dendam Dimas perlahan menyelimuti langkah mereka, membawa ancaman yang mungkin akan menguji cinta mereka di masa depan. Kehidupan di kantor terasa berbeda sejak hubungan Puspa dan Bagus resmi terjalin. Kini, keduanya sering terlihat bersama, saling memperhatikan dengan penuh kasih. Saat jam istirahat tiba, mereka kerap duduk berdua di sudut kantin, berbincang sambil tersenyum lebar. Rekan-rekan kerja mulai menyadari perubahan itu, tetapi sebagian besar dari mereka merasa senang melihat pasangan baru ini. Bagus yang selama ini dikenal pendiam dan cenderung tertutup, kini tampak lebih percaya diri. Kehadiran Puspa di sisinya memberikan energi baru, seolah-olah ia menemukan alasan untuk terus berkembang. "Gus, kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini," komentar Rio sambil menepuk bau Bagus di ruang kerja. Bagus tersenyum kecil sedikit malu. "Mungkin karena sekarang aku punya alasan buat lebih semangat." Puspa, di sisi lain, tetap menjadi sosok yang anggun dan rendah hati. Meskipun hubungannya dengan Bagus kini bukan rahasia lagi, ia tidak pernah memamerkan secara berlebihan. Namun perhatian kecil seperti membawakan kopi untuk Bagus atau sekedar berbincang di meja kerjanya sudah cukup untuk menunjukkan betapa mereka saling menyayangi. Namun, suasana hangat itu tidak dirasakan oleh semua orang. Dimas, yang duduk di meja sebelah Puspa, merasa semakin tertekan setiap kali melihat kedekatan mereka. Hatinya terbakar cemburu dan rasa dendam semakin hari semakin tumbuh. "Kamu gak bisa terus begini, Dimas," gumamnya pada dirinya sendiri suatu malam di apartemennya. "Kalau kamu gak bertindak, dia akan terus bersama Bagus." Dimas yang merasa kalah di depan Bagus mulai mencari cara untuk merebut Puspa kembali. Awalnya ia mencoba mendekati Puspa dengan cara yang lebih halus, seperti menawarkan bantuan di pekerjaan atau memberikan perhatian kecil. Namun Puspa selalu menjaga batas. Sikap sopan namun tegas dari Puspa membuat Dimas semakin frustasi. Hingga pada suatu hari pikiran gelap mulai menguasainya. Saat Dimas sedang berbincang dengan seorang teman lama di sebuah kafe, ia mendengar cerita tentang seorang dukun yang dikenal mampu membantu masalah cinta. "Serius, Mas? Dia benar-benar bisa bikin orang jatuh cinta?" tanya Dimas dengan nada skeptis. "Bukan cuma jatuh cinta, Dim. Kalau dia sudah pakai mantra, orang itu bisa tergila-gila sama kamu," jawab temannya sambil terkekeh. "Tapi ya, kamu tahu, semua ada resikonya." Dimas terdiam. Ide itu terasa gila, tetapi ia sudah tidak tahu harus berbuat apa. Puspa menolak dirinya, dan setiap hari ia harus menyaksikan wanita yang dicintainya bersama pria yang menurutnya tidak sebanding dengannya. Malam itu, setelah lama mempertimbangkan, Dimas akhirnya memutuskan untuk mencoba. Dengan membawa alamat yang diberikan temannya, ia pergi ke sebuah desa di pinggiran kota, tempat dukun itu tinggal. Singkat cerita, suasana di rumah sang dukun terasa mencekam. Lampu remang-remang dan bau dupa memenuhi ruangan. Seorang pria tua dengan mata tajam menyambut Dimas dengan senyum tipis. "Anak muda, apa yang kamu cari di sini?" tanya dukun itu dengan suara berat. "Saya ingin seseorang jatuh cinta pada saya," jawab Dimas tanpa basa-basi. Dukun itu tertawa kecil, lalu memandangnya lekat. "Cinta atau nafsu?" Dimas terdiam kemudian menjawab, "Apapun yang membuat dia memilih saya daripada orang lain." Dukun itu mengangguk perlahan. "Baiklah, tetapi ingat, cinta yang dipaksakan dengan cara ini tidak akan bertahan lama. Kamu siap dengan resikonya?" Dimas mengangguk tanpa ragu. Ia merasa bahwa tidak ada pilihan lain. Dukun itu lalu meminta beberapa barang pribadi milik Puspa, seperti foto atau benda yang pernah ia sentuh. Untungnya Dimas sudah mempersiapkan hal itu sebelumnya. Ia membawa pena yang pernah dipinjamkan Puspa kepadanya di kantor. Ritual dimulai. Mantra-mantra dilantunkan. Asap dupa semakin pekat dan suasana menjadi semakin mencekam. Dimas hanya bisa diam, merasakan campuran antara kegugupan dan harapan.
Setelah beberapa saat, dukun itu berhenti dan menatap Dimas. Mantraku sudah berjalan. Mulai besok, dia akan mulai memikirkanmu terus-menerus. Tapi ingat, jika ada halangan atau hambatan, kamu harus segera kembali ke sini, kata dukun itu dengan nada serius. Dimas mengangguk dan memberikan amplop berisi uang sebagai pembayaran. Ia pulang dengan perasaan campur aduk, berharap bahwa usahanya ini akan membuahkan hasil. Singkat cerita, keesokan harinya di kantor, Puspa merasa aneh. Ada perasaan yang tidak biasa, seolah-olah pikirannya terus mengarah kepada Dimas. Ketika Dimas menyapanya pagi itu, ia merasa jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. "Selamat pagi, Puspa," kata Dimas dengan senyum lebar. "Oh, pagi Mas Dimas," jawab Puspa dengan nada sedikit gugup. Bagus yang duduk tidak jauh dari mereka memperhatikan perubahan sikap Puspa. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa, tetapi tidak langsung menanyakannya. Hari itu, Puspa terlihat sedikit gelisah, seolah-olah ada yang mengganggu pikirannya. Namun meskipun mantra dukun itu mulai bekerja, cinta sejati yang Puspa rasakan untuk Bagus tetap menjadi pelindung yang kuat. Ketika Bagus mendekatinya saat jam istirahat, perasaan hangat yang selalu ia rasakan kembali muncul. "Kamu baik-baik saja, Puspa? Hari ini kamu kelihatan sedikit aneh," tanya Bagus sambil menyentuh tangan Puspa. Puspa menatap Bagus dan tersenyum kecil. "Aku gak tahu, Gus. Rasanya ada sesuatu yang mengganggu pikiranku, tapi aku gak bisa menjelaskannya." Bagus meremas tangan Puspa dengan lembut. "Apapun itu, aku di sini buat kamu." Malam harinya Puspa mencoba merenungkan perasaannya. Ia merasa ada dorongan yang aneh untuk mendekati Dimas, tetapi hatinya tetap teguh pada Bagus. Ia tidak menyadari bahwa ia sedang berada di tengah pengaruh mantra yang mencoba menggoyahkan cinta sejatinya. Sementara itu, Dimas merasa semakin yakin bahwa rencananya akan berhasil. Ia terus mendekati Puspa, mencari celah untuk membuatnya sepenuhnya berpaling dari Bagus. Namun, apakah cinta yang dipaksakan akan benar-benar bertahan? Atau akankah kekuatan cinta sejati antara Bagus dan Puspa mampu melawan pengaruh gelap ini? 2 minggu telah berlalu sejak Dimas menjalankan rencananya yang licik. Bubuk rahasia yang ia dapatkan dari dukun sudah ia campurkan ke dalam minuman Puspa di kantor beberapa hari yang lalu. Awalnya tidak ada yang terlihat aneh. Puspa tetap menjadi dirinya yang lembut dan ramah seperti biasa. Namun, semakin hari, perubahan mulai terlihat, dan pengaruh bubuk itu mulai merusak keseimbangan hidupnya. Hubungan Puspa dan Bagus yang sebelumnya hangat dan penuh cinta, kini mulai mengalami keretakan. Masalah kecil yang dulunya mudah mereka selesaikan bersama, kini seringkali berubah menjadi pertengkaran. Puspa yang selama ini dikenal sebagai wanita sabar dan taat beragama, tiba-tiba menunjukkan sisi yang berbeda. Di satu waktu, ia bisa berbicara lembut, seperti biasanya kepada Bagus. Namun di sisi lain, terutama ketika pengaruh buruk itu mulai bekerja, Puspa berubah menjadi wanita yang mudah marah dan sulit diajak bicara. Bagus yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, merasa bingung dan terluka. Hari itu, di kantor, suasana antara Bagus dan Puspa terasa tegang. Bagus mencoba mengajaknya berbicara seperti biasa, tetapi Puspa malah menjauhkan diri. "Puspa, kamu kenapa akhir-akhir ini?" tanya Bagus dengan nada cemas saat mereka bertemu di pantry kantor. "Gak ada apa-apa, Bagus," jawab Puspa dingin tidak seperti biasanya. Bagus menatapnya, berusaha mencari kehangatan yang biasa ia lihat di mata Puspa. Namun kali ini yang ia temukan hanyalah tatapan kosong dan dingin. "Kalau ada masalah, kamu bisa cerita ke aku," lanjut Bagus mencoba mendekati Puspa. Namun Puspa tiba-tiba meletakkan cangkir kopinya dengan keras di meja. "Bagus, aku bilang gak ada apa-apa kan? Jangan terus desak aku," katanya dengan nada tinggi yang mengejutkan Bagus. Bagus terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Puspa yang biasanya lembut dan penuh kasih, kini berubah menjadi seseorang yang ia hampir tidak kenal.
Perubahan sikap Puspa tidak hanya dirasakan oleh Bagus, tetapi juga oleh rekan-rekan kerja lainnya. Mereka mulai memperhatikan bahwa Puspa yang dulu selalu tersenyum, kini sering terlihat murung atau marah tanpa alasan yang jelas. "Puspa kenapa ya? Dia beda banget akhir-akhir ini," bisik salah satu rekan kerja. "Kayaknya ada masalah sama Bagus deh. Aku lihat mereka jarang bareng sekarang," jawab yang lain. Dimas yang mendengar percakapan itu dari mejanya hanya tersenyum kecil. Ia merasa bahwa rencananya mulai membuahkan hasil. Namun di balik senyumannya ada rasa penasaran. Ia tahu bahwa bubuk yang ia gunakan akan membuat Puspa bingung dan emosinya tidak stabil. Tetapi ia tidak menyangka pengaruhnya bisa sejauh ini. Di rumah, keluarga Puspa juga mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Ibunya yang selama ini selalu dekat dengannya merasa ada sesuatu yang salah dengan putrinya. "Puspa, kamu kenapa nak? Akhir-akhir ini kamu sering marah-marah, bahkan sama hal kecil," tanya ibunya suatu malam. "Aku gak kenapa-napa bu," jawab Puspa mencoba menenangkan diri. Namun nadanya tetap terdengar tidak sabar. "Nak, kalau ada masalah, ceritakan ke ibu. Kamu gak harus memendam semuanya sendiri," lanjut ibunya dengan penuh kasih. Namun Puspa hanya menggelengkan kepala dan berlalu ke kamarnya. Ia merasa bingung dengan dirinya sendiri. Di satu sisi ia tahu bahwa ia mencintai Bagus dan ingin mempertahankan hubungan mereka. Namun di sisi lain ada dorongan aneh yang membuatnya ingin menjauh, bahkan merasa kesal terhadap Bagus tanpa alasan yang jelas. Di dalam kamarnya Puspa mencoba berdoa seperti biasanya. Tetapi kali ini ia merasa sulit untuk berkonsentrasi. Pikiran-pikiran negatif terus mengganggunya, membuatnya merasa lelah secara emosional. Bagus di sisi lain mencoba mencari cara untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia tahu bahwa Puspa sedang menghadapi sesuatu, tapi ia tidak tahu apa itu. "Aku harus sabar," gumam Bagus pada dirinya sendiri. "Puspa pasti sedang ada masalah. Aku gak boleh menyerah." Ia mulai mencari momen-momen kecil untuk mendekati Puspa, meskipun seringkali usahanya tidak berhasil. Hari itu, ia mencoba mengajak Puspa makan siang bersama, seperti dulu. "Puspa, aku sudah pesan tempat di restoran favorit kita. Ayo, kita makan siang bareng," ajaknya dengan nada penuh harap. Namun Puspa menolak dengan alasan sibuk. "Aku gak bisa Bagus, masih banyak kerjaan." Bagus mencoba tersenyum, meskipun hatinya terasa sakit. Ia tahu bahwa alasan itu tidak sepenuhnya benar, tetapi ia memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Sementara itu Dimas merasa semakin percaya diri dengan apa yang ia lakukan. Ia bahkan mulai mencoba mendekati Puspa lebih agresif. "Puspa, kamu kelihatan capek akhir-akhir ini. Kalau butuh teman cerita, aku selalu ada buat kamu," katanya suatu hari di kantor. Puspa hanya mengangguk kecil, merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Di satu sisi ia merasa tidak nyaman dengan perhatian Dimas, tetapi di sisi lain ada dorongan aneh yang membuatnya sulit untuk menjauh. Dimas tersenyum puas melihat reaksi Puspa. Ia merasa bahwa perlahan-lahan Puspa akan berpaling darinya ke arahnya. Namun di dalam hati kecilnya, Puspa tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa bahwa dirinya bukanlah dirinya yang sebenarnya. Hubungannya dengan Bagus semakin merenggang dan ia merasa kehilangan kedamaian yang biasa ia rasakan. Suatu malam, ketika sedang berdoa, Puspa menangis. Ia memohon kepada Tuhan untuk memberikan petunjuk dan menghilangkan perasaan aneh yang menguasai dirinya. "Ya Allah, jika ada sesuatu yang salah, tunjukkan jalan keluarnya. Aku tidak ingin kehilangan orang-orang yang aku sayangi," doa Puspa dengan penuh harap. Di sisi lain Bagus juga tidak tinggal diam. Ia mulai mencari tahu cara untuk membantu Puspa, meskipun ia tidak tahu dari mana harus memulai. Ia merasa bahwa cintanya kepada Puspa adalah sesuatu yang pantas ia perjuangkan, apapun rintangannya. Namun, akankah cinta mereka mampu melawan pengaruh gelap yang berusaha merusaknya? Atau akankah Dimas berhasil merebut Puspa sepenuhnya? Hari itu suasana rumah Puspa terasa sunyi.
Puspa duduk di ruang tamu, wajahnya terlihat murung. Sejak beberapa minggu terakhir ia merasa hidupnya tidak lagi seperti biasa. Ada sesuatu yang mengganggunya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Sikapnya kepada orang-orang terdekat, termasuk Bagus dan keluarganya, seringkali berubah menjadi kasar tanpa alasan jelas. Ibunya yang melihat perubahan drastis dalam diri putrinya merasa sangat khawatir. Puspa, yang dikenal sebagai anak yang sabar dan lembut, kini sering menunjukkan amarah yang meledak-ledak. Hal kecil yang dulu tidak berarti kini bisa memicu kemarahan besar darinya. Tidak hanya itu, beberapa kali ibunya mendapati Puspa menangis tanpa sebab di malam hari, berbicara sendiri dengan nada marah, seolah sedang berdebat dengan seseorang yang tidak terlihat. Ada yang tidak beres dengan anak ini, pikir ibunya. Ia merasa bahwa ini bukan sekedar masalah emosional biasa. Dengan keyakinan bahwa agama adalah solusi terbaik, ibunya memutuskan untuk membawa Puspa ke kajian di masjid yang rutin ia hadiri. "Puspa, besok ikut ibu ke kajiannya?" ajak ibunya lembut pada suatu malam. "Untuk apa, Bu?" jawab Puspa dengan nada datar yang nyaris tanpa minat. "Kita dengarkan ceramah, minta nasihat, dan mungkin ruqyah juga. Siapa tahu kamu merasa lebih baik," jawab ibunya. Puspa awalnya menolak, tetapi setelah bujukan panjang dan kasih sayang ibunya, ia akhirnya setuju untuk ikut. Keesokan harinya mereka berdua berangkat ke masjid. Kajian berlangsung khusyuk, dengan pembahasan tentang pentingnya menjaga hati dan menjauhi hal-hal yang dapat mengundang gangguan makhluk tak kasat mata. Saat mendengar ceramah itu, hati Puspa mulai merasa terusik. Ia merasa seperti sedang diperingatkan, meskipun ia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Setelah kajian selesai, sang ustadz menawarkan sesi ruqyah untuk siapapun yang merasa membutuhkan. Ibunya tanpa ragu langsung mendaftarkan Puspa. Awalnya, Puspa merasa enggan. "Bu, aku gak apa-apa, gak perlu diruqyah segala," katanya mencoba menghindar. Namun ibunya bersikeras. "Nak, ibu tahu kamu merasa tidak ada yang salah, tapi ibu yakin ini untuk kebaikanmu." Dengan berat hati Puspa akhirnya mengikuti proses ruqyah. Ia duduk di depan sang ustadz, sementara ibunya mendampingi di sampingnya. Ayat-ayat suci Al-Quran mulai dilantunkan, memenuhi ruangan dengan suasana yang begitu menenangkan bagi sebagian orang, tetapi justru membuat Puspa merasa tidak nyaman. Awalnya, Puspa hanya duduk diam, mendengarkan lantunan ayat itu. Namun, perlahan-lahan, ia mulai merasa gelisah. Tangannya gemetar, tubuhnya berkeringat, dan nafasnya terasa sesak. "Astagfirullah, apa ini?" gumam Puspa dalam hati. Sang ustadz yang sudah berpengalaman mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia mempercepat bacaan ayat-ayat ruqyah, dan tiba-tiba Puspa menjerit keras. Tubuhnya bergetar hebat, matanya memejam erat, dan suaranya berubah menjadi nada yang jauh lebih berat dari biasanya. "Apa yang kau lakukan?" teriak Puspa dengan suara yang bukan miliknya. Ibunya menangis, memegang tangan Puspa erat-erat sambil berdoa. Sang ustadz tetap tenang, melanjutkan bacaan Al-Quran dengan penuh keyakinan. Puspa yang kini jelas sedang dikuasai oleh sesuatu, mulai berbicara dengan nada marah. "Dia milikku, jangan ganggu aku." Suara itu keluar dari mulut Puspa, tetapi jelas itu bukan dirinya. "Siapa kamu? Dan kenapa kamu mengganggu hamba Allah ini?" tanya ustadz dengan tegas. "Aku hanya menjalankan perintah. Dia menyuruhku datang." "Siapa yang menyuruhmu?" ustadz terus mendesak. Sosok di dalam tubuh Puspa terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Dia yang mencintainya. Dia ingin dia hanya untuk dirinya sendiri." Ibunya menangis semakin keras mendengar jawaban itu. Sang ustadz melanjutkan bacaan ayat-ayat suci semakin kuat dan penuh keyakinan. Perlahan-lahan Puspa kembali berteriak. Tubuhnya semakin lemah dan akhirnya pingsan. Setelah sesi ruqyah selesai, Puspa terbangun dengan tubuh yang lemah dan wajah yang kebingungan. Ia tidak ingat apa yang terjadi, tapi ia merasa hatinya lebih ringan.
seolah-olah sesuatu yang berat telah diangkat dari dirinya. "Nah, kamu sudah lebih baik?" tanya ibunya sambil memegang tangan Puspa dengan penuh kasih sayang. Puspa mengangguk pelan, meskipun ia masih tidak sepenuhnya mengerti apa yang baru saja terjadi. Sang ustadz kemudian menjelaskan bahwa ada jin yang dikirim oleh seseorang untuk mengganggu Puspa, dan pengaruhnya membuat emosi serta pikirannya menjadi tidak stabil. "Seseorang yang mencintai kamu dengan cara yang salah telah mengirim jin untuk mempengaruhimu. Tetapi jangan khawatir, insya Allah semua itu bisa kita hadapi dengan doa dan keimanan yang kuat," kata sang ustadz. Mendengar penjelasan itu, Puspa merasa ngeri sekaligus marah. Ia tidak pernah menyangka ada seseorang yang tega melakukan hal seperti itu kepadanya. "Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang, Ustadz?" tanya Puspa dengan suara bergetar. "Kamu harus mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak sholat, zikir, dan jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Jika kamu merasa ada sesuatu yang aneh, segera ceritakan kepada orang yang kamu percaya," jawab Ustadz dengan lembut. Puspa mengangguk, bertekad untuk melindungi dirinya dan memperkuat iman. Ibunya yang melihat keteguhan itu merasa sedikit lega. Namun dalam hati Puspa, ada rasa penasaran yang tidak bisa ia hilangkan. Siapa yang tega melakukan ini kepadanya? Dan apa yang sebenarnya mereka inginkan darinya? Di sisi lain, Dimas yang tidak tahu bahwa rencananya mulai terungkap, masih merasa yakin bahwa ia akan berhasil mendekati Puspa. Namun, ia tidak menyadari bahwa tindakan liciknya kini mulai memunculkan tanda-tanda kebinasaan bagi dirinya sendiri. Akankah Puspa mampu melawan sepenuhnya pengaruh gelap itu? Dan bagaimana Bagus akan menghadapi situasi ini? Perjalanan mereka masih panjang dan ancaman dari Dimas belum berakhir. Hari-hari setelah sesi ruqyah, Puspa merasa hidupnya perlahan kembali normal. Hatinya terasa lebih tenang. Amarah yang sebelumnya mudah tersulut kini jarang muncul. Dan ia merasa lebih damai saat beribadah. Ia menyadari bahwa apa yang dialaminya adalah ujian berat. Tetapi ia bersyukur karena dukungan keluarga dan iman yang kuat membantunya melewati semuanya. Hubungan Puspa dengan Bagus yang sempat renggang juga perlahan membaik. Puspa yang kini merasa lebih tenang, mulai menyadari betapa pentingnya Bagus dalam hidupnya. Ia menyesali sikapnya yang selama ini sering kasar dan tidak adil terhadap Bagus. Ia pun memutuskan untuk memperbaiki semuanya. Suatu sore, ketika Puspa dan Bagus bertemu di sebuah taman tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama, Puspa membuka pembicaraan dengan lembut. "Bagus, aku minta maaf untuk semua yang sudah terjadi. Aku tahu, aku sering menyakitimu belakangan ini," kata Puspa sambil menunduk. Bagus menatapnya dengan senyuman kecil. "Enggak apa-apa Puspa, aku tahu kamu sedang menghadapi sesuatu. Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku selalu ada untuk kamu, apapun yang terjadi." Puspa merasa matanya mulai berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Bagus dengan erat. "Terima kasih Bagus, aku benar-benar bersyukur punya kamu." Sejak saat itu, hubungan mereka kembali hangat seperti dulu. Mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama, saling mendukung satu sama lain. Di kantor, Puspa yang kini lebih ceria kembali menjadi pusat perhatian, tetapi ia tidak lagi memedulikan Dimas atau siapapun yang mencoba mendekatinya. Bagus juga merasa lebih percaya diri dalam menunjukkan perasaannya kepada Puspa. Suatu hari, Bagus mengajak Puspa untuk berbicara serius. Mereka bertemu di sebuah restoran kecil yang tenang, tempat yang dipilih Bagus untuk suasananya yang nyaman. "Puspa, aku ingin ngomong sesuatu yang penting," kata Bagus dengan nada serius. Puspa menatapnya dengan penasaran. "Apa itu Bagus?" Bagus menarik nafas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku ingin mengenalkanmu ke orang tuaku. Aku ingin hubungan kita ini lebih serius.
Aku ingin kita melangkah ke jenjang yang lebih jauh. Puspa terkejut mendengar pertanyaan itu. Tetapi dalam hatinya ia merasa bahagia. Ia mengangguk pelan sambil tersenyum. Aku siap, Bagus. Aku juga ingin hubungan kita diberkahi. Beberapa hari kemudian Bagus mengatur pertemuan antara Puspa dan keluarganya. Ia ingin memastikan bahwa keluarganya mengenal Puspa lebih dekat sebelum mereka melangkah ke jenjang yang lebih serius. Hari itu, Puspa datang ke rumah Bagus dengan hati yang berdebar. Ia mengenakan pakaian sederhana tetapi anggun, mencerminkan kepribadiannya yang lembut. Ketika sampai di rumah Bagus, ia disambut dengan hangat oleh kedua orang tua Bagus. Ibunya seorang wanita parubaya yang ramah, langsung menyambut Puspa dengan senyuman lebar. Ini pasti Puspa, kata ibunya sambil menggandeng tangan Puspa ke ruang tamu. Bagus sering cerita tentang kamu. Dia bilang kamu gadis yang baik dan penyayang. Puspa tersenyum malu-malu. Terima kasih, Bu. Saya juga banyak belajar dari Bagus. Percakapan antara Puspa dan keluarga Bagus berlangsung hangat. Ayah Bagus, meskipun tidak banyak bicara, menunjukkan sikap yang sangat mendukung. Ia beberapa kali mengangguk puas mendengar Puspa menjawab pertanyaan dengan sopan dan penuh rasa hormat. Setelah pertemuan itu, Bagus mengantar Puspa pulang. Dalam perjalanan, ia tampak lebih ceria dari biasanya. Orang tuaku suka sama kamu, Puspa. Mereka bilang kamu adalah gadis yang tepat untukku, kata Bagus sambil tersenyum lebar. Puspa merasa hatinya hangat mendengar itu. Aku senang bisa bertemu mereka. Mereka orang yang sangat baik. Di hari-hari berikutnya hubungan Puspa dan Bagus semakin erat. Mereka mulai membahas rencana masa depan yang lebih jauh, termasuk langkah-langkah untuk mempersiapkan pernikahan. Puspa juga merasa semakin yakin bahwa Bagus adalah orang yang tepat untuk mendampingi hidupnya. Namun di balik kebahagiaan itu, ada seseorang yang tidak senang dengan perkembangan hubungan mereka. Dimas, yang diam-diam masih mengawasi Puspa, merasa semakin marah dan frustasi. Ia tahu bahwa rencananya untuk merebut Puspa telah gagal total. Semua yang ia lakukan termasuk menggunakan cara-cara licik, tidak berhasil memisahkan Puspa dari Bagus. Dimas mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa bersaing secara langsung dengan Bagus. Ia juga tahu bahwa semakin lama ia menyimpan dendam, semakin besar kemungkinan dirinya sendiri akan terjebak dalam masalah yang lebih besar. Namun apapun yang ada di benaknya, satu hal yang pasti, cinta tulus antara Puspa dan Bagus kini menjadi kekuatan yang tidak mudah digoyahkan. Mereka telah melewati berbagai cobaan dan tetap bersama, membuktikan bahwa hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan kasih sayang dapat bertahan menghadapi apapun. Puspa yang kini merasa lebih tenang dan bahagia, sering bersyukur dalam doanya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak selalu mudah, tetapi ia percaya bahwa setiap ujian yang datang adalah cara Tuhan untuk menguatkan dirinya dan hubungannya dengan Bagus. Sementara Bagus yang melihat kebahagiaan Puspa kembali, merasa semakin yakin untuk melindungi dan mendampingi wanita yang ia cintai. Dalam hatinya, ia berjanji untuk selalu mendukung Puspa, apapun yang terjadi di masa depan. Kisah mereka belum berakhir, tetapi cinta dan keyakinan yang mereka miliki telah memberi mereka kekuatan untuk melangkah ke babak baru dalam hidup mereka. Akankah perjalanan mereka menuju pernikahan berjalan lancar, atau ada lagi rintangan yang harus mereka hadapi? Hanya waktu yang bisa menjawab. Hari itu, Puspa merasa harinya begitu cerah. Setelah sebelumnya ia diperkenalkan kepada keluarga Bagus, kini giliran ia ingin mengenalkan Bagus kepada keluarganya. Bagi Puspa, perkenalan ini adalah langkah besar dalam hubungan mereka. Ia tahu bahwa keluarganya, terutama ayahnya, memiliki pandangan yang tegas dalam memilih pasangan untuk anak-anaknya. Setelah berdiskusi dengan Bagus, mereka sepakat untuk mengatur pertemuan di rumah Puspa pada akhir pekan. Bagus, meskipun merasa gugup, mencoba menunjukkan ketenangan. Ia tahu bahwa momen ini sangat penting untuk masa depan hubungan mereka. Hari yang dinanti pun tiba. Bagus tiba di rumah Puspa dengan membawa beberapa bingkisan, seperti buah-buahan dan makanan kecil.
sebagai tanda hormat kepada keluarga Puspa. Ia mengenakan kemeja rapi berwarna biru muda, warna favorit Puspa, yang membuatnya terlihat semakin berkarisma. Puspa menyambut Bagus di depan rumah dengan senyum manis. "Kamu sudah siap kan?" tanyanya lembut. Bagus mengangguk. "Insya Allah, aku siap. Semoga aku bisa memberikan kesan yang baik." Mereka masuk ke dalam rumah dan Bagus langsung disambut dengan ramah oleh Ibu Puspa. "Selamat datang Bagus, silakan masuk." "Sudah lama Puspa cerita tentang kamu," ujar ibunya dengan senyuman hangat. Bagus menjawab dengan sopan. "Terima kasih Bu, senang sekali bisa bertemu langsung dengan keluarga Puspa." Suasana awal pertemuan terasa hangat. Ibu Puspa mengajak Bagus berbincang sambil menyiapkan teh dan cemilan. Tak lama kemudian Ayah Puspa datang dari ruang belakang. Wajahnya terlihat serius, tetapi ia tetap menyambut Bagus dengan sopan. "Jadi, ini Bagus?" tanya Ayah Puspa sambil menatap Bagus dengan tajam, seolah mencoba menilai karakternya. Bagus berdiri dan menjawab dengan nada hormat. "Iya Pak, saya Bagus. Terima kasih sudah menerima saya di rumah ini." Ayah Puspa mengangguk pelan sebelum duduk di kursinya. Ia mulai mengajukan beberapa pertanyaan, seperti pekerjaan Bagus, rencana masa depannya, dan pandangannya tentang hubungan. Bagus menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan penuh keyakinan. Ia menjelaskan bahwa ia bekerja keras dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, terutama demi masa depannya bersama Puspa. Melihat kejujuran dan kesungguhan Bagus, Ayah Puspa perlahan melunak. Ia mulai tersenyum tipis dan terlihat lebih santai. "Saya suka anak muda yang punya visi jelas seperti kamu, Bagus. Kalau kamu serius dengan Puspa, saya harap kamu bisa menjaganya dengan baik," kata Ayah Puspa dengan nada tegas. Bagus mengangguk penuh keyakinan. "Insya Allah Pak, saya berjanji akan menjaga dan membahagiakan Puspa." Percakapan terus berlanjut hingga suasana menjadi semakin cair. Puspa yang duduk di samping ibunya merasa lega melihat ayahnya mulai menerima Bagus. Setelah beberapa jam, pertemuan itu pun berakhir dengan kesan yang sangat baik. Setelah Bagus pulang, Ayah Puspa berbicara kepada putrinya. "Nah, Ayah lihat Bagus adalah laki-laki yang baik. Kalau kamu yakin dengan dia, Ayah restui hubungan kalian." Puspa merasa hatinya begitu lega mendengar itu. Ia segera memberitahu Bagus tentang restu ayahnya, dan Bagus merasa sangat bersyukur. Tak lama setelah pertemuan itu, Bagus dan Puspa mulai membicarakan rencana lamaran. Mereka ingin menjadikan hubungan mereka lebih serius dengan langkah yang jelas. Puspa merasa senang karena Bagus begitu terbuka dan melibatkan dirinya dalam setiap keputusan. Bagus kemudian mengajak keluarganya untuk mendiskusikan rencana lamaran. Orang tua Bagus sangat mendukung dan siap membantu segala persiapan. Mereka bahkan menawarkan untuk mengurus sebagian besar kebutuhan acara lamaran agar Bagus dan Puspa tidak terlalu repot. Setelah menentukan tanggal yang disepakati bersama, Bagus dan keluarganya mempersiapkan segala hal untuk hari lamaran. Mereka memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar, mulai dari memilih cincin, mempersiapkan hantaran, hingga mengatur jumlah rombongan keluarga yang akan ikut. Di sisi lain, Puspa juga sibuk mempersiapkan dirinya. Ia sering berbincang dengan ibunya tentang apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menyambut keluarga Bagus. Meskipun Puspa merasa gugup, ia juga sangat bersemangat. Baginya, ini adalah awal dari perjalanan panjang bersama Bagus. Hari lamaran pun tiba. Rumah Puspa dihias sederhana tetapi terlihat sangat indah. Keluarga Puspa menyambut keluarga Bagus dengan hangat. Suasana penuh kekeluargaan tercipta, membuat semua orang merasa nyaman. Setelah acara sederhana itu, Bagus secara resmi menyampaikan niatnya untuk melamar Puspa di hadapan keluarga besar. Dengan penuh keyakinan, ia mengungkapkan rasa cintanya kepada Puspa dan tekadnya untuk menjaga serta membahagiakan Puspa. Kata-kata Bagus membuat Puspa merasa terharu. Ia tidak pernah meragukan kesungguhan Bagus, tetapi mendengar langsung pengakuannya di hadapan keluarga membuat hatinya semakin mantap.
Ayah Puspa sebagai kepala keluarga memberikan restu penuh atas hubungan mereka. Saya percaya Puspa berada di tangan yang tepat. Bagus, jaga anak saya dengan baik, ucapnya. Insya Allah Pak, saya akan melakukan yang terbaik, jawab Bagus dengan penuh keyakinan. Setelah semua acara selesai, kedua keluarga berbincang santai sambil menikmati hidangan yang telah disiapkan. Mereka saling mengenal lebih dekat, mempererat hubungan keluarga yang kini terjalin melalui Bagus dan Puspa. Malam itu ketika semua orang pulang, Puspa dan Bagus berbicara sebentar di depan rumah. Aku gak percaya semuanya berjalan seindah ini, kata Puspa sambil tersenyum. Aku juga gak menyangka, tapi aku tahu satu hal Puspa. Kita sudah melangkah ke arah yang benar, dan aku akan berusaha untuk selalu membuatmu bahagia, jawab Bagus. Puspa mengangguk, matanya berbinar penuh harapan. Aku juga akan selalu mendukungmu Bagus. Bersama-sama, kita bisa menghadapi apapun. Mereka saling tersenyum, merasakan kebahagiaan yang begitu mendalam. Kini perjalanan mereka menuju pernikahan telah dimulai, dan mereka siap melangkah ke masa depan dengan keyakinan dan cinta yang tulus. Dimas duduk di mobilnya dengan wajah penuh amarah. Pikirannya dipenuhi bayangan tentang Puspa dan Bagus yang kini semakin dekat menuju pernikahan. Informasi itu baru saja ia dapatkan dari rekan sekantor yang tanpa sengaja menyebutkan bahwa keluarga Puspa dan Bagus telah mengadakan lamaran. Bahkan tanggal pernikahan mereka sudah ditentukan. Kenapa bisa begini? Umamnya dengan nada geram. Tangannya menggenggam erat kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. Ia merasa tak terima. Semua rencana yang ia susun untuk merebut Puspa kini hancur berantakan. Dimas tak bisa menerima kenyataan itu. Baginya Puspa adalah wanita yang pantas menjadi miliknya, bukan Bagus. Ia pun memutuskan untuk kembali mendatangi dukun yang sebelumnya ia temui, berharap mendapatkan penjelasan mengapa pelet yang ia lakukan tidak berhasil. Malam itu, di bawah remang-remang cahaya bulan, Dimas tiba di sebuah rumah kecil di pinggiran desa. Tempat itu tampak suram, dengan pintu kayu tua yang berderit saat dibuka. Dukun yang ia temui sebelumnya sudah menunggu di dalam, duduk di atas tikar dengan segelas air di tangannya. Kamu kembali, kata sang dukun dengan suara parau. Dimas duduk dengan kasar di depan dukun itu, wajahnya penuh amarah. Kenapa pelet yang kamu berikan tidak berhasil? Bukannya Puspa tergila-gila padaku, dia malah semakin dekat dengan Bagus. Mereka bahkan sudah lamaran. Dukun itu mendengus pelan, seolah tidak terpengaruh oleh emosi Dimas. Pelet itu bekerja sesuai niat dan energi. Jika targetnya terlalu kuat, ada kemungkinan peletnya tertolak. Jangan omong kosong, aku sudah membayar mahal untuk ini. Kamu bilang pelet itu pasti berhasil, bentak Dimas. Matanya menyala penuh kemarahan. Sang dukun menatap Dimas dengan tajam. Puspa bukan wanita biasa. Dia adalah orang yang kuat imannya. Ketika dia mengikuti Ruqyah, semua energi pelet itu sirna. Itu bukan salahku. Itu karena kekuatan doa dan keyakinannya. Jawaban itu hanya membuat Dimas semakin frustasi. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak bisa menerima ini. Kalau bukan aku yang memiliki Puspa, maka tidak ada yang bisa memilikinya. Dukun itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada pelan tetapi menyeramkan. Kala itu keinginanmu adalah jalan lain. Tapi ingat, jalan ini gelap dan tidak ada jalan kembali. Dimas tertegun mendengar kalimat itu. Hatinya bimbang sesaat, tetapi amarah dan obsesinya terhadap Puspa membutakan logikanya. Aku tidak peduli, lakukan apapun yang perlu dilakukan. Sang dukun mengangguk perlahan. Ia mengambil beberapa benda dari sebuah kotak tua, termasuk lilin hitam, segumpal kain merah, dan seutas tali. Ia mulai merapal mantra dengan suara rendah dan menyeramkan. Aroma dupa memenuhi ruangan, membuat suasana semakin mencekam. Kamu harus bersedia menerima konsekuensinya, kata sang dukun di tengah ritual.
Jika kamu benar-benar ingin menghancurkan hubungan mereka, maka kamu akan kehilangan sebagian besar keberuntungan hidupmu. Jiwa dan hatimu akan terus dipenuhi kegelapan. Dimas mengangguk tanpa ragu. Aku tidak peduli, yang penting mereka tidak bahagia. Ritual itu berlangsung cukup lama, dan pada akhirnya sang dukun menyerahkan sebuah benda kecil kepada Dimas. Sebuah boneka kain dengan beberapa jarum tertancap di tubuhnya. Gunakan ini dengan hati-hati. Ingat, dendam hanya akan membawa kehancuran, bukan kebahagiaan. Dimas membawa boneka itu pulang. Hatinya dipenuhi rasa puas sekaligus keinginan balas dendam yang membara. Ia merasa bahwa ia telah mendapatkan alat untuk menghancurkan kebahagiaan Puspa dan Bagus. Namun di balik semua itu Dimas tidak menyadari bahwa tindakannya telah membuka pintu menuju kehancuran. Bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Beberapa hari setelah ritual itu Dimas mulai melancarkan aksinya. Ia menyisipkan boneka itu di dekat rumah Puspa dengan harapan hubungan Puspa dan Bagus akan mulai hancur. Sementara itu, ia terus mengawasi Puspa dari kejauhan, berharap melihat tanda-tanda keretakan dalam hubungan mereka. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Puspa dan Bagus tetap terlihat bahagia, baik di kantor maupun di luar. Hal ini membuat Dimas semakin frustasi. Ia merasa usahanya sia-sia dan mulai mempertanyakan kekuatan ritual itu. Namun beberapa hari kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Puspa merasa tubuhnya sering lemas tanpa sebab yang jelas. Ia juga mengalami mimpi buruk yang membuatnya gelisah setiap malam. Bagus yang khawatir dengan kondisi Puspa mencoba menghiburnya dan membawanya ke dokter. Namun secara medis, tidak ada yang salah dengan Puspa. Kondisi ini perlahan mempengaruhi hubungan mereka. Meskipun Bagus tetap berusaha sabar mendukung Puspa, rasa frustasi dan ketegangan mulai muncul di antara mereka. Puspa merasa bersalah karena keadaannya membuat Bagus khawatir. Sementara Bagus merasa tidak berdaya karena tidak bisa membantu Puspa secara langsung. Di sisi lain, Dimas merasa puas melihat tanda-tanda masalah mulai muncul dalam hubungan Puspa dan Bagus. Ia yakin bahwa ritual yang dilakukan sang dukun akhirnya mulai memberikan hasil. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Dalam mimpinya, Dimas mulai dihantui bayangan mengerikan. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, merasa ada sosok gelap yang mengawasinya. Perlahan hidup Dimas mulai dihantui rasa takut dan kegelisahan. Ia merasa bahwa setiap langkahnya diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat. Hal ini membuatnya semakin paranoid dan tidak bisa berkonsentrasi di kantor. Sementara itu Puspa yang merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya, memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada ibunya. Sang ibu, yang sudah berpengalaman menghadapi hal-hal semacam itu, langsung meminta Puspa untuk kembali mengikuti ruqyah. Ketika ruqyah dilakukan, terungkap bahwa Puspa kembali menjadi target sihir hitam. Namun berkat iman dan doa yang kuat, energi negatif itu berhasil dinetralisir. Puspa merasa lebih tenang setelah ruqyah dan hubungannya dengan Bagus perlahan kembali normal. Namun, akankah Dimas berhenti dengan rencananya atau justru semakin tenggelam dalam kegelapan obsesinya? Jalan yang dipilih kini tidak hanya membawa penderitaan bagi orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Bagaimana akhir dari semua ini? Hanya waktu yang akan menjawab. Hari yang telah lama dinanti akhirnya tiba. Hari pernikahan Bagus dan Puspa. Semua persiapan sudah dilakukan dengan sempurna. Rumah keluarga Puspa dihias dengan indah, penuh bunga-bunga segar dan dekorasi sederhana yang mencerminkan kepribadian Puspa yang anggun. Para tamu mulai berdatangan membawa ucapan selamat dan doa untuk pasangan bahagia ini. Puspa yang mengenakan kebaya putih dengan detail emas yang lembut terlihat mempesona. Wajahnya berseri-seri meski ada sedikit rasa gugup. Di dalam kamar pengantin ia duduk bersama ibunya yang membantunya mempersiapkan diri. "Kamu cantik sekali, Nak," ujar ibunya sambil tersenyum bahagia. "Hari ini kamu memulai kehidupan baru. Ibu doakan semoga kamu dan Bagus selalu bahagia." Puspa tersenyum lembut. "Terima kasih, Bu. Aku juga berharap bisa menjadi istri yang baik untuk Bagus."
Sementara itu di ruang tamu Bagus menunggu dengan sabar. Ia mengenakan setelan jas tradisional berwarna putih, senada dengan pakaian Puspa. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan bahagia. Hari ini adalah awal dari perjalanan panjang yang telah mereka impikan bersama. Namun di tengah suasana kebahagiaan itu, ada satu tamu yang datang dengan perasaan berbeda, yaitu Dimas. Ia menerima undangan pernikahan itu beberapa hari sebelumnya. Dan meskipun hatinya dipenuhi amarah dan rasa sakit, ia memutuskan untuk datang. Bukan untuk memberikan selamat, tetapi untuk memastikan bahwa hari ini tidak berjalan lancar. Dimas duduk di salah satu sudut ruangan. Matanya terus memandang ke arah panggung tempat Bagus duduk. Ia merasa dikhianati oleh takdir. Dan meskipun ia sudah mencoba berbagai cara untuk memisahkan Puspa dan Bagus, semua usahanya sia-sia. Kini ia hanya bisa menonton dari kejauhan. Hatinya dipenuhi dendam yang membara. Acara akad nikah pun dimulai. Para tamu berkumpul di sekitar meja akad, menyaksikan momen sakral itu. Puspa tetap berada di kamar pengantin, menunggu panggilan untuk keluar setelah akad selesai. Namun saat itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tiba-tiba Puspa merasakan sakit luar biasa di dadanya, tepat di jantung. Ia terkejut. Tangannya refleks memegang dada yang terasa seperti ditusuk-tusuk. Nafasnya menjadi berat dan ia merasa seperti ada yang mencekik lehernya. Bu, sakit bu. Puspa berbisik dengan suara lemah. Wajahnya mulai pucat dan keringat dingin membasahi dahinya. Ibunya panik melihat kondisi Puspa. Nak, kamu kenapa? Apa yang sakit? Namun, sebelum Puspa sempat menjawab, tubuhnya melemas dan ia mulai kesulitan bernafas. Ibunya berteriak memanggil keluarga lain, tetapi suasana di ruang tamu tidak terganggu karena semua orang fokus pada prosesi akad. Di ruang utama Bagus dengan suara lantang mengucapkan ijab kabul. Setelah beberapa saat hening penghulu dan saksi mengucapkan kata yang telah ditunggu-tunggu, yaitu kata sah. Tepat setelah kata itu terucap, dari kamar pengantin terdengar suara jeritan histeris. Beberapa orang berlari menuju kamar itu, termasuk Bagus yang langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Puspa! Bagus berteriak panik saat ia melihat tunangannya terbaring tak sadarkan diri di lantai. Ia segera berlutut di samping Puspa, memegang tangannya yang dingin. Puspa, bangun! Tolong bangun! Namun Puspa tidak merespon. Matanya tertutup dan nafasnya telah berhenti. Para tamu yang mendatangi kamar itu hanya bisa terdiam. Beberapa di antaranya mulai menangis. Dokter yang kebetulan hadir di acara itu segera memeriksa kondisi Puspa, tetapi ia hanya bisa menggelengkan kepala. Maaf, dia sudah tiada, ucapnya pelan. Bagus tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Tidak, itu tidak mungkin. Puspa, bangun sayang, aku butuh kamu. Serunya sambil memeluk tubuh Puspa yang telah dingin. Air matanya mengalir deras dan tangisannya menggema di seluruh rumah. Kebahagiaan yang seharusnya menjadi milik mereka pada hari itu berubah menjadi duka yang mendalam. Seluruh tamu terdiam, beberapa terlihat menangis, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di sudut ruangan Dimas berdiri terpaku. Ia terkejut melihat apa yang terjadi. Ia tidak pernah membayangkan bahwa obsesinya akan membawa tragedi sebesar ini. Hatinya yang penuh dendam kini dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Setelah acara itu, suasana rumah Puspa berubah menjadi duka mendalam. Jenazah Puspa dimandikan dan dipersiapkan untuk dikebumikan. Bagus terus berada di sampingnya, tidak ingin melepaskan genggamannya. Hatinya hancur, dan ia merasa seperti kehilangan seluruh dunia. Dimas yang merasa bersalah atas kejadian itu pergi tanpa berkata apa-apa. Ia menyadari bahwa semua tindakannya telah membawa kehancuran, bukan hanya bagi Puspa, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Saat jenazah Puspa dimakamkan, Bagus berdiri di samping makam dengan air mata yang tak henti mengalir. Ia berbisik pelan. Aku mencintaimu Puspa, selamanya. Aku akan selalu mencintaimu. Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah terlupakan oleh siapapun yang hadir. Pernikahan yang seharusnya menjadi awal bahagia berubah menjadi tragedi yang meninggalkan luka mendalam bagi semua pihak, terutama Bagus.
Namun di balik semua itu, kehidupan mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir seperti yang diharapkan. Dan bagi Dimas, tragedi ini menjadi pengingat pahit bahwa dendam dan obsesi hanya membawa kehancuran. Baginya, hari itu bukan hanya akhir bagi Puspa, tetapi juga akhir bagi ketenangan hidupnya sendiri. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.